Di sana mereka pun berunding lagi. Itu dukun yang lo cari gak ada mempan-mempannya tuh, suami gue masih adem ayam aja, masih garuk-garuk biji this and that. He still go. What is you doing? Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, ini bukan clickbait loh. I'm actually serious. Lo nggak pernah kan ngira otong itu membawa kematian? I'm not even joking yo. Ini kasus sebenarnya masih baru, terjadi pada tahun 2022 kemarin. And yes, ini kasus bener terjadi di Indonesia, di Karangasem. Karawang Barat, astaga gue salah. So let's just get into it daripada intro kepanjangan. So here's Paranormal, otong Indonesia yang membawa sebuah kasus kematian. Let's go. Awal mulanya dulu nih pada tahun 2021 di Karawang Barat ada sepasang suami istri yang namanya itu adalah Hairul dan Neliwati. Nah, Hairul dan Neliwati ini mereka mempunyai bisnis rumah makan Padang. Sakato Minang di siku dibungkui cia 23. Oke. Nah, mereka ini sudah hidup dan tidur satu ranjang selama 10 tahun lebih. Dan mereka berdua ini dikaruniai 3 orang anak. Udah gitu dia punya rumah makan Padang yang selalu ada orangnya. So basically kita bisa bilang ya mereka ini keluarga yang lumayan sukses lah. Dan lokasi restorannya mereka ini deket sekali dengan rumahnya mereka. Now when we see this, pasti kalian mengira wah ini keluarga makmur ya. They must be a happy family. No, ya memang sih mereka ini tinggal di rumah yang lumayan megah di kawasannya, tetapi mereka itu nggak harmonis sama sekali. So, what's poppin' y'all? Jadi, menurut kabar burung di kawasannya mereka itu, bahwa sepasang suami istri ini tuh sering bertengkar. Keluarga Hairul dinilai kurang harmonis dikarenakan suaminya ini perilakunya itu terkenal dengan mata keranjang dan hidung belang. Nah, kabar ini diperkuat lagi sama seorang RT yang dari sana nih. Pak RT pun aja bilang, saya tuh udah pernah ditawarin cewek-ceweknya Pak Hairul, anjas he got hoes. Di samping Pak RT pun ternyata bener, Satpam pun sering melihat si Pak Hairul ini bersama cewek lain. Dan yang paling panas adalah ternyata si Hairul ini punya istri kedua dan punya 1 anak dari tuh istri kedua. Aduh. Nah, pernikahannya mereka ini tuh nggak ada namanya konsensualnya, karena memang di agama Islam kan, bukannya gue so tau ya, this is what I just know, di agama Islam katanya kan boleh istri lebih dari 2 gitu kan, asal si istri pertamanya itu setuju gitu loh. But that's what I heard. Nah, ketika gue bilang itu nggak konsensual ya memang karena si istri pertamanya itu sama sekali nggak tahu gitu loh dia punya istri kedua. Sekarang gue mau ngejelasin apa aja sih kesehari-hariannya Hairul ini. Ini gue mau ngebawain konten horor atau kayak infotainment coba ya. So si Hairul ini dia dari pagi tuh udah bangun jam 7, bangun pagi-pagi, abis itu dia langsung berangkat lah ke gor yang deket rumahnya untuk main tenis. Gila rangkayo ini. Nah, kira-kira jam 11 pagi tuh ya dia udah tuh selesai main tenisnya, lalu ia makan di restoran sendiri. Nah, setelah dia makan, dia balik ke rumah lah untuk mandi. Abis itu dia nyantuy aja lah di rumah. Itu kesehariannya. Tapi nih setiap jam 6 sore dia ini mesti keluar. Bukan buat sholat maghrib, tetapi ke tempat istri keduanya atau keselingkuhannya. Damn. Dan sebelum berangkat pun si Hairul itu nggak pernah lupa meminta uang jajan ke istrinya. Astaga. Baru deh jam 11 maleman dia balik. Pulang ke rumah habis itu. Ya tapi kalau kata gue ya emang buat pengangguran dia produktif juga sih. I'm talking about like dia bangun pagi, habis itu pulang nggak nyampe tengah pagi gitu. But anyways, nah sebelum doi bertamasya tuh ya dari sore sampai malam, istri dan anaknya itu yang malah ngurus rumah makan Padangnya, bukan dia mah terima jadi doang. Matter of fact si Hairul itu bukan bosnya langsung gitu loh. Restoran bukan punya Hairul, malah punya uang istrinya. Jadi kalau kata gue mah istrinya ngebatin BG, sakit hatinya tuh sampai ke ubun-ubun sama ke ulu hati. Gak cuma istrinya doang yang sakit hati, anaknya pun tahu kelakuan bapaknya seperti apa. Apalagi tuh yang namanya omongan dari warga kan jadi tambah bet panas gitu kan. Ditambah lagi Pak RT pernah ditawarin cewek sama si Hairul. Nah, anaknya yang namanya Rizka ini langsung lah nge-konfront bapaknya. Bapak jangan gitu dong, malu-maluin keluarga kita tau nggak? Ini nama kita nih restoran Sakato Minang kita nggak bakal bagus lagi nih karena kelakuan bapak. Anaknya itu tuh sampai muak karena si Rizka ini kasihan, sering ditegor. Kamu tuh nggak mau ngomong bapakmu. Kemarin kita lihat loh bapakmu sama cewek lain lagi, kan nggak enak kan ya. Nah, ketidakharmonisannya keluarga ini jadi menjadi deh setelah ada keributan masalah pembagian harta antara suami dan istri, dan satu-satunya alasan mereka adalah masih mau tinggal satu rumah. Nah, tetapi Neliwati yang bertahun-tahun
tahun terbengkalai dan dihiraukan sama suaminya. Udah nggak kuat lagi sama kelakuannya, yang dimana si suaminya itu minta duit tiap hari tanpa ngebantu di restorannya itu, tapi terus dimintain buat modal bersenang-senang dengan istri keduanya atau cewek lainnya itu. Akhirnya Neliwati kepikiran deh nih, kayaknya kalau cuma ninggalin dia itu aja nggak cukup. Who the hell built in this goddamn hour? So yes, Neliwati tuh kepikiran kalau cuma ninggalin suaminya aja tuh nggak cukup, karena dia tuh bener-bener udah unek-unek itu dendamnya sangat besar kepada suaminya. Kayaknya dia tuh nggak layak untuk keluar dari rumah ini terus hidup terserah walaupun dia udah nggak ngebayarin lagi nanti ya kan. Dan dari situlah Neliwati memutuskan untuk menyewa Otong orang Indonesia. I'm serious y'all. Let's go to the next section. Neliwati yang udah gundah gulana ini akhirnya meluapkan keresahannya kepada salah satu pelanggan yang sering kunjung lah di restoran Padangnya ini. Dan si Neliwati ini curhat terus ke orang ini yang kita bisa sebut dengan nama Sialan lagi. Inisialnya adalah AM. Tetapi si AM ini dikenal dengan nama panggilan si Otong. Nah, namanya itu Otong. Nah, Otong ini ya kan sebagai pelanggan setianya Neliwati juga kayak sakit hati gitu. Kurang ajar ya Bu ya. Dia memutuskan lah untuk ngebantu ini si Bu Bos dan mau mewujudkan keinginannya bersama-sama. Akhirnya Otong dan Neliwati ini berangkat ke Rengas Dengklok. Gue mesti baca Rengas Dengklok. Where is that? Dan di sanalah mereka ketemu sama kawannya si Otong. Nah, kawannya Otong ini tuh orang yang kenal orang lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, kita sebut dengan inisial HS. Gue tulis saja biar kalian gak bingung karena nanti banyak inisialnya nih. Ya udahlah, di situ Neliwati punya niatan untuk nyantet si Hairul dan si HS bilang kan dia orang yang kenal orang. Bisa sih, gue tahu dukun yang bisa nyantet suami lo, enjay. Tapi biayanya itu terakhir gue denger 5 juta Bu. Wah, untuk seorang yang punya rumah sakit rumah makan Padang, it's not a problem. Keluarlah itu 5 juta. Yaudah nih, saya siapin ya dulu cashnya. Neliwati setuju dan si Otong pun ikut membantu HS untuk mencari si dukunnya ini. Now with all that being said, 1 bulan sudah terjalani, lalu 2 bulan sudah terjalani. Neliwati melihat si Hairul masih adem ayem aja, pulang jam 11 malam lagi. He's happy the whole time. Every day dia tetap keluar melakukan rutinitasnya itu yang gak ada hasilnya, tapi untuk ketemu cewek aja nggak ada efeknya dong. Nah, Neliwati nggak mau rugi lah. Aduh, gue udah hilang 5 juta nih, si dukun gimana sih? Langsung deh telepon Otong. Otong juga suruh nelpon ke HS tuh. Otong HS ketemuan sama Neliwati. Di sana mereka pun berunding lagi. Itu dukun yang lo cari nggak ada mempan-mempannya tuh. Suami gue masih adem ayam aja, masih garuk-garuk biji this and that. He still good. What is you doing? Sampai akhirnya HS memberikan sebuah saran yang sangat spektakuler. I don't know. I don't even know the word. Dia memberikan saran ke Neliwati untuk mendingan bunuh aja Bu, daripada ribet begini. Kalau dukun ya 50-50. Kita nggak tahu kapan itu manjurnya. Gimana Ibu, setuju nggak? Dan HS belum selesai, dia pun bilang bahwa teman-temannya itu dapatlah membantu dalam misi ini jikalau Ibu Neliwati itu setuju. Nah, teman yang dibilang HS itu dapat bunuh itu inisialnya adalah I. Nah, gue taruh lagi di sini biar kalian gak bingung. Dan biayanya itu untuk membunuh seseorang, si I itu nge-charge 30 juta. Mendengar hal ini Neliwati gak bisa langsung ambil keputusan lah. Ternyata besokannya Neliwati ini langsung ngabarin Otong dan HS bahwa ia setuju. Dengan catatan uang muka di awal 10 juta dulu ya, sama perjanjian di atas materai biar legitimate, yang isinya adalah kalau terjadi apa-apa sama komplotannya Otong dan Bapak HS dan I ini, yang tanggung jawab adalah saya, Neliwati sendiri. Jadi ibaratnya when things go sideways, kalau misalnya ada apa-apa, ya udah gue bakal janji itu karena gue, bukan karena kalian. Nah gitu. And yes, si Neliwati ini ibaratnya DP 10 juta dulu, ketika udah selesai baru deh dia bayar sisanya. Ya udah mereka rencanakan kan ya, karena si Neliwati itu udah setuju. Now what happened is si Neliwati punya rencana duluan yang dimana
gimana kalau pembunuhannya Hairul itu dilakukan dengan alibi perampokan rumah. Tetapi si HS bilang, nanti terlalu ribet bu, soalnya kan di dalam rumah ada ibu, ada anak ibu, kayaknya kurang etis sih bu. Lah gayanya kurang etis. Dan si Otong pun juga setuju dengan statement ini, iya bu kayaknya kurang deh. Akhirnya si HS menyarankan yang lain, gimana kalau si Hairul ini dibikin kayak korban begal aja bu. Nah loh, karena memang si Hairul ini punya motor, jadi kan bener-bener ini ngebantu banget nih. Anjir mendung banget gila, gue sampai nyalain lampu padahal ini masih siang loh. Kita lanjut aja gimana. Tadi sebenernya gue rada panik sih karena gelap banget ketakutan gue. So yeah, si Hairul ini memang bawa motor, jadinya nih ngebantu banget lah alibinya. Nah itu nanti bagaimana tuh jadinya. Otong and the boys pun akhirnya turun deh ke lapangan dengan maksud untuk memantau gerak-geriknya Hairul dari pagi sampai sore dan menunggu momen yang pas buat ngeeksekusi korban. Setelah pemantau yang cukup mantap ini, memastikanlah ke Otong and the boys kalau si Pak Hairul ini tuh kebanyakan nongkrong di gor dan pulang ke rumah cuma buat numpang tidur dan makan. Gue sampai apal gue semua ringtone-nya mereka. And yes, ternyata ketika mereka nih lagi meneliti apa aja sih yang dilakukan di gor itu, si Hairul kagak main tenis sama sekali, kebaikan ngomong doang biar gaya-gayaan aja gitu lifestyle. Anyways, Otong and the boys mereka memutuskan lah kalau waktu terbaik untuk eksekusinya si Hairul ini pas si Hairul pulang dari tamasya sorenya. Waktu itu pun tiba. Jeleknya nih, pas si Otong and the boys ini ngikutin Hairul dari sore ya kan, si Hairul lagi conversation sama banyak orang. Otong dan teman-temannya juga, aduh ini masih banyak orang nih, gimana ini jalanan biasanya sepi kenapa jadi banyak orang. Akhirnya Otong ini membutuhkan orang lagi untuk cover the ground biar lebih bersih lah mainnya. Nah HS dan I, lu masih inget kan I itu orang yang bisa menemukan orang lagi dan langsung dibawa ke Otong. Nih gue bawa backupan nih, dan akhirnya jadi 7 personil. Ini mau ngebunuh orang atau mau main futsal sih anjir. Now sekarang waktunya lebih dekat lagi untuk mengeksekusi si Hairul. Tetapi tiba-tiba si Otong ini mendapatkan kabar nih bahwa uang 10 jutanya dari Neliwati itu dibawa kabur sama si I. Dan si Otong langsung kabarin berita buruk inilah ke personil lainnya tuh. Tetapi mendengar kabar ini mereka tetap gak cancel plannya. Jadi setia banget sama Neliwati Otong. Pokoknya mau gak mau kita mesti tuntaskan apa yang kita telah rencanakan ini. Walaupun 10 jutanya ya I don't know. Dengan personil yang tersisa dan waktu yang pas, mereka akhirnya melanjutkan eksekusinya mereka terhadap Hairul. Dan emang dibuat seakan-akan si Hairul ini tuh lagi kena begal. Jadi selama perjalanannya pulang, si Hairul ini tuh diikutin lah sama motornya Otong bersama personil lainnya ya kan, berduaan dulu nih. Dimana itu perjalanannya mereka itu udah deket banget sama rumahnya Hairul. Nah langsung lah si Otong berusaha nyelip tapi gagal. Si Hairul tuh kayaknya nyadar nih apa sih nih orang. Nah dari situlah langsung diikutin sama backupan lain. Ngikutin Hairul mepet tetap gagal. Si Hairul canggih juga. Akhirnya setelah kedua yang gagal itu, motornya Otong tuh yang udah ketinggalan dari belakang ngebut weng, berhasil mepetin Hairul sambil ancang-ancang mau ngebacok. Bener aja si Hairul kena bacok, jatuh dari motor dan kakinya itu menyangkut ketiban motor. Aduh. Dan langsung deh tuh semua personilnya turun dari motor langsung mulai ngebacok si Hairul. Well yes, misinya mereka terlaksanakan. Otong dan koleganya itu langsung melarikan diri. Dan jeleknya motor si Hairul itu ditinggal di jalan. Namanya kan mau begal motor ya, tapi motornya ditinggal. Kan di mana-mana begal maling motor ya lah ini. Kok gue ngegas sih? Now let's talk about what happened after that. Jasad Hairul yang terkapar di tengah jalan penuh darah. Dan karena itu udah deket rumah, si Rizka ini anaknya tuh lagi standby dalam rumah dan mendengar ada suara lah dari luar. Rizka anaknya ini melihat bahwa bapaknya itu terkapar. Langsung rame lah di situ, pegawai restoran, Pak RT, warga-warga berusaha nolongin sampai akhirnya polisi dilebatkan dong. Nah what happened after that? Polisi ini melakukan penyelidikan selama 3 bulan. Dan dari semuanya mereka tuh bisa connecting the dots bahwa yang paling mencurigakan adalah Neliwati. Karena pada kejadian saat itu Neliwati pun gak ada di TKP. Pas lagi orang-orang pada keluar ada apa, Neliwati gak ada. Curiga dong. Dan ditambah lagi yang namanya korban begal
meninggal itu pasti motor atau barang lainnya itu possessionsnya bakal diambil ya kan. Nah ini mah ada ketinggalan semua, nggak ada yang hilang kecuali nyawanya Hairul. Jadi semenjak kepolisian itu curiga kepada Neliwati, mereka tuh ngepantau Neliwati terus, mulai dari aktivitasnya setiap hari hingga ke dalam HP-nya. Telah diketahui bahwa si Neliwati ini seringlah kontak dengan seseorang yang namanya Otong. Dan telah diketahui juga bahwa Neliwati ini sempat bertemu dengan Otong setelah kejadian eksekusinya Hairul di Ramayana. Kok mereka malah nge-mall ya kan ke department store, what is you doing? Ternyata Neliwati itu ke sana untuk memberikan uang sisanya itu ya kan. Tapi baru separuh ternyata. Dan Neliwati bilang bahwa 10 jutanya lagi kan 30 juta tuh bakal diberikan ketika semua kondisinya itu sudah aman. Nah dikarenakan polisi udah tahu tentang hal ini, langsung polisi pada nyamperin Otong dan minta pengakuan dari Otong apa yang terjadi. Tanpa basa-basi Otong itu langsung ngebocorin kalau emang bener dalang dari semuanya itu adalah Ibu Neliwati, pemilik restoran Padang di sini Pak. Nah kabar ini langsunglah menyebar kepada keluarga, ke warga-warga. Now everybody and their mama in their damn area knows. Now with all that being said, dikarenakan mereka udah banyak kenal dengan Ibu Neliwati, dibilang ibu yang ramah, ibu yang baik. Walaupun mereka percaya nggak percaya lah ya, mereka itu nggak menuntut Neliwati untuk mati dia jahat ini itu. Enggak, malahan warga di sana bahkan keluarganya itu meminta agar Neliwati itu diberikan hukuman seringan mungkin. And at the end of the day, harta mereka berdua yang tadinya mereka berdua Neliwati dan Hairul itu akan diberikan kepada anak-anaknya aja dan ke keluarga selingkuhannya Hairul. Is the child support untuk Otong and the boys. 5 dari mereka itu ketangkep dan 2 dari mereka itu jadi buronan. Sampai sekarang 2 koleganya itu nggak ketangkep-tangkep. Nah pada September 2022 kemarin mereka kena pasal pembunuhan berencana dan divonis 13 tahun di penjara. So yes, that is the case y'all. Thank you so much guys for watching this video. Don't forget to like and subscribe. Follow your girls Instagram Sasha X Marissa, and I will see you when I see you. Goodbye.